Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, ada hal yang cukup menarik terkait perkembangan di Mahkamah Konstitusi, di mana 01 dan 03 melakukan gugatan sengketa Pilpres karena Pilpres kemarin dianggap banyak melakukan kecurangan. Karena itu, pihak 01 dan 03 menggugat. Semua berangkat dari Mahkamah Konstitusi. Jika MK ini tidak mengabulkan terkait uji materi mengenai calon presiden atau wakil presiden terkait usia, maka sebenarnya tidak akan terjadi pelanggaran kode etik yang terjadi di MK maupun di KPU. Sehingga ini disoal di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Nah teman, coba kita lihat dulu, kita refresh kembali kekuatan di Mahkamah Konstitusi ketika Anwar Usman ini memutuskan mengabulkan uji materi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Karena sekarang Anwar Usman kan tidak ikut memutuskan terkait sengketa Pilpres kali ini. Bagaimana kekuatan dari MK sendiri jika terjadi voting di antara 8 anggota Mahkamah Konstitusi? Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pandangan dari Bivitri Susanti. Ada 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Kita lihat dulu dari yang mengabulkan. Ada 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Kita lihat dulu dari yang mengabulkan. Ada 3 orang yang mengabulkan di sini. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga paman Gibran. Guntur Hamzah, yang tadi sudah diceritakan konsistensinya. Kemudian yang ketiga ada Manahan Sitompul. Kemudian di ujungnya, karena dia sangat bertolak belakang, ada 4 orang yang menolak atau sering kita kenal dengan memberikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Ada Saldi Isra, ada Arief Hidayat, ada Wahidudin Adams, dan ada Soehartoyo. Dan mengabulkan di sini sebenarnya maknanya adalah jadinya Gibran yang masih menduduki jabatan sebagai wali kota menjadi berhak untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Sedangkan yang menyatakan pendapat berbeda pada intinya bilang ini seharusnya ditolak karena memang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi seperti yang tadi sudah kita diskusikan. Tapi jangan lupa, Kim MK, berarti 4 dissenting ini adalah konsisten dengan posisi di permohonan PSI, Garuda, dan 5 kepala daerah. Betul. Mereka sama-sama mereka menolak semua kan dengan alasan yang sama, dan mereka konsisten dengan menolak sehingga dimasukkan di dissenting itu. Ya, mereka sebenarnya konsisten, tapi tersisa 2 nih, dan ini yang menarik. Karena yang 2 ada di tengah-tengah, yaitu Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik. Mereka menyampaikan pendapat yang sering kita namakan concurring opinion. Secara teoretik itu artinya pendapatnya mereka memberikan alasan yang berbeda, walaupun kesimpulannya sama dengan mayoritas putusan. Nah, jadi dengan gambaran ini perlu saya jelaskan sedikit ngomong-ngomong bahwa perbedaannya ada di mana. Yang mengabulkan bilang bahwa semua jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk di situ gubernur, wali kota, bupati, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Sementara Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik sebenarnya bilang nggak bisa, hanya sampai batas gubernur yang bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dan calon presiden. Nah, dengan gambaran seperti itu kan harusnya pendapat yang sifatnya concurring itu lebih dekat kepada pendapat yang menolak. Karena mereka sebenarnya tidak setuju dengan jabatan wali kota, tidak seluas itu. Tapi ternyata yang diputuskan, mereka yang berpendapat berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang mengabulkan. Nah,
di sini sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang menarik dan saya perlu garis bawahi bahwa mereka berhenti di level gubernur. Sementara putusan mengabulkan untuk semua jabatan yang dipilih melalui pemilu. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan dari Bivitri Susanti mengenai kekuatan di Mahkamah Konstitusi, di mana Bivitri menjelaskan ada 4 hakim Mahkamah Konstitusi dissenting opinion yang tidak setuju terkait usulan mengenai usia batas calon presiden. Karena usianya kemarin kan di dalam amar keputusannya adalah usia 40 tahun atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih lewat pemilu, itu bisa masuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Sebenarnya sudah ada dissenting opinion yang tidak setuju dengan usulan tersebut, teman-teman. Nah, kali ini teman, bagaimana dengan sengketa pilpres nanti? Apakah kekuatan yang anggota MK 4 itu masih solid atau ada tambahan lain, teman, yang ini mengukuhkan bahwa Gibran ini tidak sah menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo? Kenapa begitu? Karena di MK sudah terjadi pelanggaran etik, kemudian di KPU sudah terjadi pelanggaran etik, sehingga secara etika pula sebenarnya Gibran tidak layak untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Nah teman, ini juga ada pandangan yang juga cukup menarik terkait Gibran ya. Ada debat yang cukup luar biasa antara Ferry Amsari dan Margarito Kamis. Margarito Kamis terkait etika dan hukum. Nah teman, untuk lebih jelasnya kita tonton video yang satu ini. Politik selalu dekat dengan hukum tata negara. Tapi begini, Tunggu dulu, dengar dulu, sabar. Ini penjelasannya belum selesai, Bu. Enggak, supaya apa? Begini. Tunggu dulu. Begini. Biarkan saya selesai bicara. Enggak, supaya clear. Biarkan saya selesai bicara. Supaya clear. Saya menjelaskan begini. Bayangkan, begini. Apakah cara presiden kalau tidak ada mengabaikan capres, ada hak orang untuk kampanye? Oh, ada sepanjang itu didukung oleh partainya. Enggak, kalau orang Kan itu saya sudah tidak bisa berstatus. Coba Anda tidak sebutkan berstatus. presiden mana di dunia yang berhenti berkampanye untuk anaknya dan dari partai lain? Presiden di dunia mana ini yang ada? Di dunia sini tidak dimaksud. Di dunia mana yang ada anak capres? Lah, ada tuh di Filipina. Di mana? Di Filipina. Di mana? Sarah Duterte. Sarah Duterte? Iya. Urusan dia kan itu? Iya. Ya itu urusan dia kan. Kalau dia tidak mau. Contoh Duterte. Enggak, itu kan dia tidak mau. Bisa jadi undang-undangnya tidak memungkinkan. Sudah, saya lewat, nanti silakan Bapak. Begitu itu loh. Saya mau menjelaskan bahwa hasrat presiden melabrak janjinya sendiri. Ya, dia mengatakan di November, 1 November tidak akan boleh semua pejabat termasuk dirinya berkampanye, semua harus netral. Lalu dalam beberapa bulan dia melanggar itu. Kenapa tiba-tiba di minggu tikungan terakhir kampanye dia harus menyatakan saya juga berhak loh untuk berkampanye? Karena untuk meyakinkan haknya itu dia bahkan print out besar-besar poster undang-undang. Padahal Bang Kardi dan semua orang hukum paham tidak perlu poster teks undang-undang itu di print out besar-besar untuk meyakinkan kebenaran. Dugaan yang bisa dilihat dari survei adalah bahwa angka 50% belum terpenuhi, sehingga sebagai orang yang paling berkuasa dia harus turun berkampanye, memastikan kemudian ada upaya menyelamatkan kepentingan anaknya di dalam. Jadi dana bansos itu nggak seberapa dibandingkan 2 putaran ya? Ya, nggak sebanding. Bagi saya dalam berhukum tidak hanya sekedar teks, hukum itu ada nilainya, dan di dalam ajaran-ajaran di kampus kami selalu tafsir itu dengan bacaan moral dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Hari ini demi anaknya dia labrak undang-undang, hari ini demi memenangkan anaknya dia akan ikut kampanye, padahal seharusnya untuk menjadi negarawan yang baik di masa-masa akhir tugasnya. Biarkanlah pertarungan ini sebagaimana adanya dalam adab berkonstitusi. Yang ditabrak hukum atau etika? Saya yakin di dalam hukum pun ada etika, dan etika lebih tinggi dibandingkan hukum. Hukum bisa dibuat oleh penguasa, tetapi etik semua orang tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Boleh nggak tuh presiden kampanye
presiden itu boleh berkampanye kalau tidak menggunakan fasilitas negara. Padahal seorang presiden itu digaji, teman. Digaji dalam 1 bulan itu, baik dia tidur atau tidak tidur, itu digaji. Baik dia di rumah atau di kantor, tetap digaji. Berarti fasilitas negara itu melekat pada diri seorang presiden. Presiden kemana-mana itu dikawal. Artinya menggunakan fasilitas negara. Walaupun dia katakan tidak menggunakan fasilitas negara, cuti, bisa untuk kampanye. Tapi tidak, sebenarnya jabatan itu melekat pada diri seorang presiden. Baik di rumah, di kantor, di tempat kerja, ya presiden ya tetap presiden. Punya fasilitas yang melekat. Sehingga logika kita mengatakan seorang presiden tidak berhak untuk melakukan kampanye. Apalagi sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan kepala daerah, ASN, TNI, Polri harus netral. Nah, kalau itu diterapkan, teman, maka akan menjadi demokrasi yang berkualitas. Tetapi kalau ada cawe-cawe dari kepala negara, kemudian cawe-cawe dari menteri, dari ASN, pejabat, wah ini menjadi kualitas demokrasi tidak fair, temannya. Maka dalam sebuah pertandingan itu kan perlu ada fair play, pertandingan yang fair. Nah, kalau seperti ini tidak fair, teman. Apalagi bansos kemarin mengucur cukup deras, bahkan dibagikan di pinggir jalan menjelang Pilpres 2024. Padahal namanya bansos itu harus ada addressnya, harus ada alamatnya. Siapa yang menerima bansos itu mestinya tercatat di kelurahan, di desa, bahkan di RT RW tercatat namanya. Karena bansos itu adalah untuk warga masyarakat yang kurang mampu yang sudah terdaftar. Nah, kalau dibagikan di pinggir jalan, nah berarti kan tidak terdaftar. Ini menyalahi aturan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa MK nanti harus menjadi penjaga demokrasi, penjaga hukum yang bisa menegakkan keadilan bagi semuanya, baik 01, 02 maupun 03. Semua punya hak untuk mendapatkan keadilan. Dan kita tinggal tunggu, teman, bagaimana nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi, karena itu adalah keputusan final, tidak ada banding, tidak ada gugatan lagi. Karena itu Mahkamah Konstitusi harus memutuskan perkara ini seadil-adilnya, karena pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tetapi juga sampai di akhirat. Karena setelah keputusan MK tidak ada banding, keputusannya itu final dan mengikat. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.